pendengar setia Merdeka Podcast, kembali lagi bersama saya Serdakot Grace Marlen di Merdeka Podcast. Dan hari ini kita bakalan berbincang seputaran soal event lari maraton. Nah, berkaitan dengan event lari, dalam waktu dekat ada event lari Merdeka 2025 yang sangat-sangat bergengsi yang akan diselenggarakan oleh Kodam 13 Merdeka di Sulawesi Utara dan sangat-sangat ditunggu oleh warga Sulawesi Utara. Nah, teman-teman runners pasti penasaran dong soal Merdeka 2025 dan telah hadir bersama saya di studio Dr. Pandu dan Dr. Michael. Nah, selamat pagi dokter, selamat pagi Jin. Pagi. Mungkin bisa perkenalan diri dulu ke audiens biar semuanya kenal siapa sih yang ada bersama host hari ini di Merdeka Podcast. Mungkin dari Dr. Pandu terlebih dahulu ya. Baik, dari saya Dr. Iko Bang Bagus Pandu Dewantara dari Satuan Kesdam 13 Merdeka. Halo Nars, saya Michael Tototi. Satuan saya di Jasdam 13 Merdeka. Baik, itu dia runners, dua narasumber kita di Merdeka Podcast hari ini. Nah, kita bakalan tanya nih soal event Merdeka 2025. Ini ada beberapa kategori atau hanya satu kategori saja mungkin dari instruktur ya? Baik Mas, saya akan jawab. Untuk kategori Merdeka Run sendiri yang akan diselenggarakan di tahun 2025 ini, yaitu ada dua di jarak 5 kilo dan 10 km. Baik, 5 kilo dan 10 km. Oke. Nah, kira-kira untuk 5 kilo dan 10 km itu apakah latihannya berbeda atau sama saja? Mungkin ini menjadi pertanyaan oleh runners nih. Betul, untuk penyiapan pada saat menghadapi lomba 5 kilo dan 10 kilo, tentu latihannya sangat berbeda. Di mana untuk kategori 5 kilo itu, dia berfokus pada speed dan endurance, daya tahan, karena mungkin jaraknya masih bisa dibilang middle distance. Sedangkan untuk 10 kilo sudah masuk kategori long distance, di mana ada banyak dibutuhkan untuk latihan endurance seperti itu. Baik, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Mungkin dari pandangan kesehatan dan pandangan sebagai instruktur nih. Mungkin dari kesehatan terlebih dahulu ya. Dari kesehatan sendiri yang perlu disiapkan, pertama dari fisik, mungkin latihan terlebih dahulu yang cukup dan baik. Kemudian yang kedua itu dari mental sendiri, istirahat cukup agar pada saat kegiatan bisa optimal. Baik, nah bagaimana dari pandangan instruktur nih mengenai yang harus disiapkan? Baik, untuk kami pengalaman sebagai atlet, untuk menghadapi event lomba 5 dan 10K itu memang membutuhkan waktu beberapa bulan ke belakang untuk menghadapi event tersebut, karena event tersebut kan akan diselenggarakan sudah dekat. Optimalnya untuk latihan bisa 6 sampai 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Terus per minggu itu untuk atlet memang dia latihannya padat, bisa setiap hari. Paling untuk restnya hanya hari Minggu. Dan untuk mungkin di luar atlet, optimalnya untuk masa latihan bisa dalam seminggu 3 sampai 5 kali. Baik. Baik, itu saja berarti tidak harus ngotot latihan setiap hari ya untuk pemula yang ingin ikut maraton dan ingin memenangkan event lomba ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang event lari jarak jauh ini, banyak yang bilang selain fisik yang harus kuat, kondisi kesehatan juga perlu disiapkan ya dokter. Mungkin kira-kira apa saja nih masalah kesehatan yang sering dialami oleh pelari pada saat mengikuti event lari? Betul Mbak, masalah yang paling umum atau paling sering terjadi pada kesehatan pada saat hari itu ada berapa. Seperti pertama mungkin kram otot akibat dari kurangnya pemanasan atau teknik pada saat berlari yang kurang tepat. Yang kedua bisa karena dehidrasi ataupun heat stroke, di mana dari dehidrasi dan heat stroke disebabkan oleh hilangnya dari elektrolit atau cairan yang berlebih akibat dari suhu yang panas dari tubuh dan juga akibat kurangnya konsumsi cairan atau berkeringat tadinya. Baik, ada beberapa ya. Berarti mungkin dokter bisa menjelaskan nih mengenai detail heat stroke itu kira-kira apa ya heat stroke itu, dok? Dari heat stroke sendiri, Kak, merupakan suatu kondisi dari suhu tubuh yang meningkat secara drastis, di mana 40 derajat Celcius atau lebih, yang diakibatkan dari organ hipotalamus gagal membuat suhu tubuh menjadi normal. Di mana bisa dikatakan dari aktivitas fisik yang berat ataupun dari suhu atau dari cuaca yang terik, yang ekstrim. Memang ini ya
sesuai dengan cuacanya. Kalau pada saat panas itu bisa mengakibatkan heat stroke ya dokter ya. Betul, Kak. Baik, apa yang dilakukan nih kalau misalnya pada saat lari terus ada yang mengalami heat stroke? Apa pertolongan pertama yang harus dilakukan orang-orang sekitar nih dokter? Kalau tindakan pertolongan pertama, mungkin pertama memindahkan dari penderita dari tempat yang panas ke tempat yang lebih teduh atau yang lebih ber-AC kalau boleh. Yang kedua, meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang ada di sekitar tempat tersebut. Dan yang ketiga, mungkin bila ada es atau kompres, air dingin bisa mengkompres atau pada bagian tubuh yang lipatan tubuh seperti bagian leher, perut, ataupun selangkangan. Dan bila ada air, bisa menyiram pada tubuh pasien dengan menjaga pada bagian mulut ataupun hidung agar tidak termasuk angin. Baik. Terus mengenai kram otot nih. Kram otot tadi kan dokter menyebutkan mengenai kram otot nih. Bagaimana pandangan instruktur mengenai kram otot dan teknik lari yang tepat untuk menjaga kram otot pada pelari nih, mencegah kram otot pada pelari nih? Baik, Mbak. Untuk pencegahan cedera otot, khususnya kadang pelari itu mendapatkan seperti hamstring karena kurangnya pemanasan pada saat akan melaksanakan lari 5 kilo dan 10K. Dan kami sebagai atlet, untuk pemanasan itu sangat wajib, baik pemanasan statis maupun dinamis. Karena statik itu untuk mempersiapkan otot pada saat nanti akan dilaksanakan. Begitupun pemanasan dinamis seperti ABC drill dan lain-lain, itu untuk memperbaiki teknik berlari agar tidak cedera pada saat perlombaan nanti. Dan langkah-langkah awalnya hanya di pemanasan pada intinya itu. Intinya pemanasan yang cukup Pemanasan ya. Kita berbicara soal pemanasan. Nah, setelah lari ini pasti ada pemulihan nih. Nah, tips pemulihan efektif bagi pelari mungkin dari dua sudut pandang, dari dokter dan dari instruktur. Mungkin dari dokter terlebih dahulu. Untuk dari tips pemulihannya efektif, mungkin dari pola makannya tadi. Pertama, makan konsumsi yang tinggi karbohidrat untuk memenuhi energi yang hilang tadi. Yang kedua, tinggi protein untuk perbentukan dari otot yang sudah rusak atau hilang pada saat kegiatan. Kemudian juga bisa dengan istirahat yang bagus, sehingga recovery dari tubuh bisa maksimal. Baik, itu dari kesehatan. Kalau bagaimana dari instruktur? Baik, untuk pemahaman pada saat finish dalam perlombaan, ada baiknya melaksanakan cooling down atau pelemasan terlebih dahulu untuk mencegah kaku pada otot. Baik. Kalaupun untuk berjenjang, apa yang dikatakan dokter itu sama pada betulnya. Baik, nah pasti juga banyak yang bertanya nih mengenai khusus untuk menghadapi kilometer terakhir. Di sini kan pasti badannya sudah sangat-sangat lemah dan sisa-sisa kekuatannya sudah sangat-sangat terkuras. Bagaimana dari instruktur? Baik, kami akan menjawab menurut pandangan kami atau pengalaman kami. Untuk di kategori atlet itu memang sangat penting dalam kilometer terakhir atau memasuki gong finish. Kadang untuk kami atlet mengejar best personal. Jadi di kilometer itu bagaimana caranya kita masih bisa menyeimbangkan langkah kaki dengan ketahanan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Begitupun mungkin yang di luar dari kategori atlet yang masyarakat pada umumnya. Kalaupun dalam kondisi fisiknya atau tubuhnya masih bisa melaksanakan penambahan peser, sebaiknya ditambah untuk mungkin ada target sendiri dalam diri sendiri pada saat melaksanakan lari. Walaupun kalau memang tidak sanggup, silakan pesernya setara atau balance sampai masuk ke finish. Itu saja. Baik, tetap harus mengutamakan keselamatan ya dan keamanan. Nah, baik, mungkin ada pesan-pesan nih buat para pelari biar makin mempersiapkan diri dan semangat untuk mengikuti event ini. Mungkin dari dokter ada pesan-pesan untuk runners yang Merdeka Run ini? Kalau dari kesehatan, pesannya cukup utamakan keselamatan. Karena percuma kalau sampai garis finish namun cedera. Utamakan walaupun tidak sampai dengan garis finish, yang penting selamat dan sehat. Lebih aware dengan kesehatan dan keamanan ya. Jangan ngotot gitu untuk menyelesaikan finish tapi tidak memperhatikan kesehatan ya. Baik, kalau dari instruktur gimana nih? Baik, kalau untuk sudut pandangan kami sebagai pelari, penyiapannya itu dalam mengikuti lomba lari 5 kilo dan 10 kilo memang harus disediakan dari jauh-jauh hari. Jadi alangkah bagusnya pada saat nanti melaksanakan lari bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan tentu tidak lupakan untuk faktor keamanan sama. Karena lari itu ala bisa kena terbiasa. Baik.
perlunya latihan, dan tetap aware dengan keselamatan dan keamanannya. Baiklah teman-teman pendengar, sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Jangan lupa semangat berolahraga dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa memeriahkan kemerdekaan 2025. Salam sehat, salam olahraga, merdeka!